memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Ya, rekan-rekan guru dan juga anak-anak sekalian, mari kita bersama-sama persiapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini dan kami percaya Tuhan senantiasa bersama dengan kami. Kami ingin membaca dan merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong kami untuk semakin memahami kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan perhatikan pembacaan Ulangan 15. Ulangan pasal 15 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-18. Ulangan 15 ayat 12 sampai 18. Judulnya Memerdekakan Budak Ibrani. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Demikian firman Tuhan. Ya, tema kita hari ini adalah membawa kemerdekaan bagi sesama. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemerdekaan itu adalah bebas, tidak terikat dan lepas dari tuntutan. Kemerdekaan adalah sesuatu yang sangat berharga dan banyak orang rela mati demi kemerdekaan bangsanya. Sering kita memikirkan bahwa kemerdekaan itu adalah bentuk kebebasan hidup tanpa halangan. Bebas untuk mengekspresikan keinginan kita, bebas menyalurkan aspirasi kita, dan sebagainya. Tetapi Alkitab mengajarkan kita bagaimana hidup dalam kemerdekaan yang sejati. Dalam bacaan kita, pada tahun Sabat, dalam berbagai tindakan pembebasan umat itu harus dilakukan. Contohnya adalah 1, penghapusan utang, dan yang kedua adalah pembebasan para budak. Tujuannya apa? Umat turut serta di dalam mewujudkan kemurahan hati. Murah hati, ya ingat ini. Memancarkan kesadaran akan kemurahan Allah yang lebih dulu memberkati umat dengan limpahnya. Kalau umat berbuat baik dengan membebaskan budak, ini menunjukkan kepada orang lain bahwa Allah itu Allah yang baik dan membebaskan. Ya, kan seperti itu pemahaman kita bahwa Allah itu baik banget. Tapi dari mana orang lain tahu? Ya kalau kita menunjukkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Kasus perbudakan pada zaman Perjanjian Lama itu terjadi bukan karena mereka diculik atau ada penjualan ilegal seperti zaman penjajahan misalnya, tetapi karena mereka berhutang, nggak bisa bayar,
atau karena sangat miskin. Pada zaman perjanjian lama itu orang lebih memilih menjadi budak daripada mati kelaparan ya. Kalau budak itu dikasih makan, ada tempat untuk tidur, ya harus bekerja juga kok. Tetapi bagi mereka menjadi budak itu terpeliharanya kehidupan mereka. Dan banyak orang terpaksa menjual dirinya sebagai budak untuk membayar hutang. Nah, dalam konteks Israel pada waktu itu, praktek perbudakan ini tidak terjadi dijual ke bangsa lain, tidak. Tetapi dalam suku mereka sendiri, ya suku mereka sendiri. Jadi tidak kemana-mana, di dalam dan dalam lingkungan mereka. Itu berarti ya ada hubungan saudara sebenarnya, tetapi mereka menyediakan diri menjadi pekerja. Tetapi perbudakan ini nggak bisa berlangsung seumur hidup. Karena ada saat mereka harus dibebaskan, dimerdekakan, dan itu terjadi pada tahun ke-7 yang disebut tahun Sabat. Jadi ini yang ditegaskan pada ayat 12 tadi. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, ia akan bekerja padamu 6 tahun, tetapi tahun ke-7 harus dilepaskan, dibebaskan sebagai orang merdeka. Nah, dari teks ini kita belajar bagaimana Tuhan itu pada prinsipnya menghargai, menjunjung tinggi hak-hak setiap orang. Ya, kan yang berhutang ya tetap harus dibayar. Kamu mau menjadi budak, oke, nggak apa-apa. Tetapi tuan tanah harus ingat, jangan dia menjadi budak selamanya. Dia punya hak untuk merdeka dan menikmati kehidupan. Hak untuk bebas, hak untuk hidup layak. Jadi, kepada tuan-tuan tanah, para sultan ini yang orang-orang kaya ini, mereka wajib menghormati, mencukupi kebutuhan para budak ini ketika mereka menjadi budak atau setelah mereka dibebaskan pada tahun ke-7. Nah, ketika sang budak ini dibebaskan tahun ke-7 dikatakan dia memiliki hak untuk dikasih modal, ya, dikasih uang, kebutuhannya diberikan ketika mereka dibebaskan, dan itu harus dilakukan oleh para tuan tanah, oleh para orang-orang kaya ini. Jadi ada kebaikan yang diterima karena selama jadi budak dia nggak digaji, ya beda dengan asisten rumah tangga pada zaman sekarang. Mengapa para budak ini harus dibebaskan? Alasan yang paling mendasar adalah karena para budak ini bagaimanapun situasi mereka juga diciptakan sama, serupa dan segambar dengan Allah, seperti orang-orang kaya lainnya. Menjadi budak pada waktu itu adalah sebuah pilihan yang sulit karena situasi yang mendesak, dan itu tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan siapapun, tidak boleh. Ya. Nah, alasan kedua, mengapa para budak ini perlu dibebaskan? Karena bangsa Israel dulu juga pernah menjadi budak di negeri orang, di Mesir, di Babel pada waktu pembuangan. Jadi mereka sudah merasakan betapa tidak enaknya, betapa pahitnya hidup sebagai budak, dan mereka merindukan kebebasan. Jadi ini harus diingat, harus dilakukan, bahwa Allah membebaskan mereka, maka mereka juga perlu memberikan pembebasan. Itu sebabnya tahun ke-7 adalah tahun Sabat, tahun pembebasan. Dan para tuan tanah wajib memberikan ganti rugi setelah mereka bekerja selama 6 tahun. Zaman sekarang udah nggak ada perbudakan. Ya, kita tidak menemui perbudakan dimanapun. Soal hutang juga tidak ikut aturan Sabat, ya. Zaman sekarang kalau ada orang berhutang 100 miliar misalnya, wah nggak usah dibayar juga nggak apa-apa, nanti tahun ke-7 kan bebas. Nggak ada zaman sekarang, ya. Kalau begitu nanti kredit macet semuanya, bank-bank rugi. Kalau berhutang ya bayarlah, tidak ada ketentuan Sabat. Tetapi pembacaan ini mengingatkan kita dan punya tujuan bahwa semua manusia dapat menikmati hidup damai sejahtera. Dan itu menjadi tanggung jawab kita juga. Anak-anak, ya, siswa semua harus bisa saling menjaga,
menolong satu dengan yang lain, ya bukan menolong memberikan contekan, saling menghargai, saling mengusahakan hidup damai satu dengan yang lain. Ya memang saya dekat dengan si ABC, nggak bisa dekat dengan yang FGH misalnya, si itu tuh yang lain nggak dekat. Tetapi tidak perlu bermusuhan. Persahabatan memang pada orang tertentu, tetapi hiduplah damai dengan semua orang. Kalau kita memandang orang lain sebagai ciptaan Tuhan, maka kita akan memperlakukan orang lain itu juga dengan baik. Ya. Tidak ada yang menghina orang-orang yang merasa kaya raya, punya uang banyak, lalu menghina orang-orang yang nggak punya, yang hidup sederhana. Itu bukan cara Tuhan, itu bukan hidup damai sejahtera. Budak-budak itu hidup miskin, gak punya apa-apa, tetapi Tuhan membela mereka. Kalau kita menghina orang miskin, kita menghina orang yang tidak punya apa-apa, maka kita bisa berhadapan dengan Tuhan. Ya, hati-hati. Jadi jangan hidup dengan kesombongan. Tuhan gak suka. Setiap orang yang memiliki Allah itu pasti memiliki kasih, pasti, dan dia akan mengampuni, dia akan menjaga orang-orang lain di sekitarnya. Dan orang yang memiliki Allah juga bisa mengampuni, bisa menghargai. Kasih itu, ya yang namanya kasih akan kelihatan dari buah-buah yang kita tunjukkan dalam hidup kita. Kita kan sudah dimerdekakan oleh Kristus. Yesus sudah disalibkan untuk menebus kita. Maka sekarang saatnya kita sadar, kita tahu diri bahwa kita itu sudah diselamatkan. Mari kita menolong, kita mengupayakan kehidupan orang lain menjadi baik. Kita belajar menghargai, kita belajar untuk menjadi teman yang baik, kita belajar mengampuni, kita mengupayakan yang baik dalam kehidupan kita hari demi hari. Jadi kasih Allah itu sungguh nyata. Sama seperti Allah mengasihi budak-budak, Allah mengasihi para tuan tanah, para orang kaya juga. Tetapi tunjukkanlah kasih. Setiap orang berhak untuk menikmati kasih Allah. Dan kita semua adalah sarana dari Allah untuk menunjukkan kasih Allah. Hidup yang sudah dimerdekakan dari dosa membawa kita bukan hidup seenaknya. Tetapi ketika kita sudah dimerdekakan Allah, kita bisa memberikan yang terbaik kepada orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena hari ini kami belajar bagaimana kasih Allah itu dapat dinampakkan. Bagaimana kehidupan di tengah-tengah kebersamaan kami di sekolah, di rumah, di tengah-tengah masyarakat, dalam pergaulan kami menjaga satu dengan yang lain. Di masa pandemi ini ada banyak hal dapat kami kerjakan untuk menolong orang lain. Mampukan kami ya Allah, agar kami dapat menunjukkan kasih Allah itu. Kami sudah dimerdekakan dari dosa, dan itu menunjukkan bahwa kami tidak lagi terikat dengan dosa, tetapi kasih Allah yang ada dalam diri kami. Sebab Allah adalah bersama-sama dengan kami. Maka kami menyerahkan seluruh hidup kami, juga anak-anak Tuhan dalam pendidikan mereka di Krista Mitra. Tuhan menjaga dan melindungi mereka, Tuhan memampukan mereka belajar dengan baik. Berkati kami semua, baik yang saat ini ada di rumah karena isolasi, keluarga kami yang harus diisolasi mandiri karena COVID-19, Tuhan memulihkan, Tuhan menjagai mereka dimanapun berada. Terima kasih ya Allah Bapa, biarlah damai sejahtera Allah melingkupi kami, kasih Allah Bapa bersama dengan kami hari ini, terus sampai selama-lamanya. Amin. Memandang